Dikasih waktu 60 tahun, nggak bisa baca Quran. Apa yang kita lakukan di dunia ini? Coba bayangkan. Dikasih waktu 30 tahun, nggak pernah sedekah. Dikasih waktu 50 tahun, nggak pernah sholat. Sekarang kemudian bilang, wah kebijakan pemerintah melarang sholat. Oh memang nggak pernah sholat ke masjid kok. Kalau kita coba merenung lebih dalam, nggak usahkan untuk mengatur dunia dan seisinya. Sok hebat gitu ya mengatur dunia dan seisinya. Bahkan kita sendiri pun tidak bisa mengontrol pertumbuhan rambut yang ada di kepala kita, ya Bi. Kita nggak bisa mengontrol pertumbuhan kuku yang ada di tangan dan kaki kita. Mengatur denyut jantung aja kita nggak mampu. Nggak bisa, nggak mampu. Kita tidak bisa menciptakan alat sesempurna optik mata manusia. Kita bahkan tidak bisa melihat kuping kita sendiri. Ya. Jadi boro-boro kita mau apa ya? Mau coba pakai hukum yang kita bikin sendiri dengan mengatakan bahwa ya Allah, tempatmu hanya ada di masjid. Tempatmu hanya ada di rumah ibadah, tempatmu hanya ada di pesantren gitu ya. Tapi kalau kaitannya dengan kehidupan umum, jangan coba-coba atur kami. Makanya Allah itu bingung sama yang namanya manusia. Sampai Allah bilang ya Bia, dan bertanya kepada manusia dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 28 ya Bia. Kaifa ta'furuna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum, tsumma yumitukum, tsumma yuhyikum, tsumma ilaihi turja'un. Allah tuh bingung gitu. Kok bisa sih kalian ingkar kepadaku, kata Allah. Padahal tuh kalian tadinya mati, bukan siapa-siapa. Ya Bi. Kita tuh kan kalau misalnya nggak ada, ya sekedar cuma najis. Cuma sperma. Setetes air mani. Betul. Yang dia adalah najis. Tapi hanya karena kemurahan dan kasih sayangnya Allah saja, Rahman Rahimnya Allah itu tadi ya Bi. Maka kemudian kita jadi manusia seperti ini, tumbuh besar, kemudian bisa melakukan apapun, bisa pergi kemana saja yang kita mau. Tapi Allah melanjutkan lagi ayat itu dengan mengatakan, tsumma yumitukum, nanti kalian akan dimatikan lagi. Nah itu tadi ya Bi, kematian yang datangnya mendadak. Kapan dan di mana kita tidak tahu, karena itu jadi hak prerogatifnya Allah. Terserah Allah mau kapan dan di mana. Bahkan manusia paling mulia yang paling dicintai oleh Allah, Rasulullah Muhammad SAW sendiri pun Allah panggil untuk pulang. Manusia terkaya di muka bumi ini, tercantik di muka bumi ini, terpintar, ya Bi. Jadi betul lah kalau kemudian Ustadz Dari Sulaiman mengatakan orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, rakyat biasa mati, semua mati, itu sangat betul. Tapi kemudian ayat itu diakhiri dengan kata-kata tsumma ilaihi turja'un. Setelah kalian dihidupkan lagi, semua pulang kita. Pulang, sadarlah pada kita Allah akan kalian pulang. akan dikembalikan. Saya akan pulang, antum akan pulang, semua pulang. Dan yang namanya pulang itu kan, ingat ya kalau kita dari luar kota, luar negeri, kalau pulang buka pintu, pasti pertanyaan istri dan anak pertama kali dibuka pintu apa? Oleh-oleh hari mana? Iya. Saya 10 hari misalnya keluar kota. Katakan sebut aja misalnya ke Jogja gitu. 10 hari nggak pulang. Mana oleh-olehnya? Terus saya bilang, nggak bawa. Yang dibawa cuma baju kotor. Apa kata anak saya? Abi 10 hari sekedar beli oleh-oleh nggak sempet. Istri saya bilang 10 hari beli oleh-oleh. Sekedar hanya untuk gudeg aja nggak sempet. Ini 10 hari. Nah ini di dunia berapa? 60 tahun. 50 tahun. Nggak ada oleh-oleh. Ini bagaimana? Ya, dikasih waktu 50 tahun nggak bisa baca Quran. Dikasih waktu 60 tahun nggak bisa baca Quran. Apa yang kita lakukan di dunia ini? Coba bayangkan. Dikasih waktu 30 tahun nggak pernah sedekah. Dikasih waktu 50 tahun nggak pernah sholat. Sekarang kemudian bilang, wah kebijakan pemerintah melarang sholat. Oh memang nggak pernah sholat ke masjid kok. Dikasih waktu 60 tahun nggak pernah ngomong sama anak, bayangkan. Nggak pernah perhatian sama istri, nggak pernah menafkahi istri. 60 tahun lamanya, bayangkan. Rumah tangga, istri nggak dinafkahi, anak dibiarkan begitu saja. Ya.
Sekarang di studio lagi hujan. Makin bertambah rasa takut kita. Bagaimana kalau ditenggelamkan Allah kita besok? Bagaimana dengan istri kita, anak kita? Allah tenggelamkan malam ini kota Bogor ini, bisa. Kecil bagi Allah. Tiba-tiba hujan. Allahumma sayyiban nafi'an. Teman-teman semuanya, mudah-mudahan Allah, ya Allah, kemarin Majalaya tuh, 1 meter lebih. Wah, orang udah banjir, ditambah corona, kurang takut lagi apa? Saya nggak ngerti. Udah banjir, dikasih corona, di laut airnya naik, di darat gempa, di gunung gunungnya meletus, di udara udaranya corona. Coba pikirin teman-teman, coba mau lari kemana? Mau apa lagi? Udah istighfar, astaghfirullahalazim wa atubu ilaik. Taubat, udah bismillah. Bersihkan dosa-dosa kita dengan taubat, dengan sholat taubat, banyak sedekah. Ya, sedekah itu akan menolak bala. Menolak bala. Bala bencana, banjir. Iya teman-teman. Ya, tadi kalau Ummu Sajid katakan betapa lemahnya kita, ngitung bulu sendiri aja kita nggak bisa. Ya. Maka sudahlah, renungkan baik-baik ya. Mau berbuat maksiat, udah stop. Berhentilah, berhenti.